Hari ini kita akan melakukan perjalanan intelektual yang cukup ambisius, menelusuri 7 model kristologi yang telah membentuk, mengguncang, dan memperkaya pemahaman umat Kristen tentang pribadi Yesus Kristus selama 2000 tahun. Judul presentasi yang menjadi peta kita adalah 7 model kristologi, spektrum keilahian dan kemanusiaan, sebuah peta teologis menelusuri misteri pribadi Yesus. Kerangka utamanya bersandar pada 2 fondasi akademis. Yang pertama adalah karya John Francis O'Grady, Models of Jesus Revisited, yang diterbitkan tahun 1994 oleh Paulist Press, sebuah survei komprehensif terhadap 6 model kristologi yang berkembang dari abad pertama hingga abad ke-20. Yang kedua adalah studi monoteisme Alkitabiah, yang menambahkan model ke-7 ke dalam peta. Sebuah posisi yang berangkat dari pembacaan langsung teks Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tanpa filter formulasi konsili-konsili ekumenis. Mengapa kita perlu memetakan model-model ini? Karena kristologi, yakni cabang teologi yang secara khusus membahas pribadi dan karya Yesus Kristus, adalah jantung dari seluruh bangunan teologis kekristenan. Pertanyaan siapakah Yesus bukan sekalian pertanyaan akademis. Ia adalah pertanyaan eksistensial yang menentukan bagaimana seseorang berdoa, bagaimana seseorang memandang sesamanya, bahkan bagaimana seseorang memaknai penderitaan dan kematian. Dan sepanjang sejarah, jawaban terhadap pertanyaan ini ternyata tidak tunggal. Ia membentang dalam suatu spektrum, dari kutub keilahian ontologis, di mana Yesus dipandang sehakikat dengan Allah dalam esensinya, hingga kutub kemanusiaan penuh dengan keilahian moral delegatif, di mana Yesus dipandang sepenuhnya manusia yang mengenakan moralitas kesucian Allah dan menerima kuasa dari Bapa pasca kebangkitan. Mari kita mulai menelusuri spektrum ini. Sebelum masuk ke model-model spesifik, ada satu prinsip fundamental yang harus kita sepakati terlebih dahulu. Infografik kita membuka dengan pernyataan yang provokatif sekaligus rendah hati. Yesus adalah misteri, bukan masalah. Perbedaan antara masalah dan misteri ini bukan sekadar permainan kata. Sebuah masalah atau dalam bahasa teknis teologi problema bersifat terbatas. Ia punya batas-batas yang jelas dan secara prinsip dapat dipecahkan secara tuntas. Anda menghitung, menemukan rumusnya, lalu selesai. Tetapi misteri, dan di sini O'Grady mengutip istilah Tyrrell Rayner, adalah inexhaustible intelligibility, yaitu kebenaran yang tak habis dipahami, yang selalu menyisakan sesuatu untuk dieksplorasi lebih jauh. Apa implikasinya? Pertama, pluralitas model bukanlah kelemahan, melainkan respons yang rasional dan bertanggung jawab terhadap misteri yang tak terhabiskan. Tidak ada satu model pun yang bisa mengklaim dirinya final. Kedua, sejarah gereja sendiri menunjukkan pergerakan yang dinamis, dari pendekatan ontologis yang menekankan siapakah Yesus dalam hakikatnya, ke pendekatan fungsional yang lebih menekankan apa yang Yesus lakukan, bagaimana ia berelasi dan bagaimana kemanusiaannya menjadi wahana bagi yang ilahi. Ketiga, dan ini sangat penting, untuk memahami Yesus secara komprehensif dibutuhkan apa yang disebut fertilisasi silang, yaitu menggunakan kekuatan satu model untuk menutupi kelemahan model yang lain. Bayangkan setiap model sebagai sebuah lensa. Masing-masing memfokuskan aspek tertentu dari pribadi Yesus dengan sangat tajam, tetapi pada saat bersamaan membuat aspek-aspek lain menjadi buram. Seorang teolog yang bijak tidak akan membuang lensa yang badah, melainkan belajar menggunakannya secara bergantian. O'Grady sendiri menegaskan dalam bukunya bahwa bahkan pengalaman kolektif gereja selama 2 milenium belum menghabiskan realitas yang menjadi makna Yesus dan keselamatannya. Sekarang mari kita lihat peta besarnya. Infografik kita menyajikan sebuah spektrum horizontal yang membentang dari kiri ke kanan. Di ujung kiri tertulis keilahian ontologis. Istilah ini merujuk pada posisi yang memandang keilahian Yesus sebagai sesuatu yang inheren, bawaan, dan menyatu secara substansial dengan hakikatnya. Kata ontologi sendiri berasal dari bahasa Yunani ontos, yang berarti yang ada atau keberadaan. Jadi ini berbicara tentang level keberadaan terdalam, bukan sekadar fungsi atau peran. Di ujung kanan tertulis kemanusiaan fungsional, posisi yang lebih menekankan apa yang Yesus lakukan, bagaimana ia berelasi dan bagaimana kemanusiaannya menjadi wahana bagi yang ilahi. Di antara kedua kutub ini, 7 model tersebar. Dari kiri ke kanan, pertama model Trinitas yang bersifat dogmatis. Kedua, model Tuhan dan Juru Selamat yang bersifat eksperensial. Ketiga, model wajah manusiawi Allah yang berfungsi sebagai jembatan atau titik integrasi. Keempat, model Kristus mitologis yang bersifat simbolis.
Kelima dan keenam model pembebas dan manusia bagi sesama yang bersifat fungsional praksis. Dan terakhir, model monoteisme alkitabiah yang bersifat radikal dalam menegaskan kemanusiaan penuh dan keilahian delegatif. Mari kita mulai menelusuri spektrum ini. Model pertama, dan ini adalah model yang paling dominan dalam sejarah kekristenan, adalah model pribadi kedua Trinitas, yang diberi julukan Sang Dogma dalam infografik kita. Slider spektrumnya berada di posisi paling kiri, menandakan bahwa model ini memaksimalkan keilahian ontologis. Inti ajarannya terletak pada konsep hypostatic union, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai persatuan hipostatik. Istilah Yunani hypostasis secara literal berarti berdiri di bawah atau yang mendasari. Dan dalam konteks teologi Chalcedon, ia merujuk pada pribadi dalam pengertian metafisis. Jadi, hypostatic union berarti penyatuan dua kodrat ilahi dan manusiawi dalam satu pribadi ilahi, yaitu Logos, pribadi kedua Trinitas. Konsili Chalcedon pada 1541 Masehi merumuskan ini dengan sangat presisi. Dua kodrat itu bersatu tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa pemisahan, tanpa perceraian. 4 negasi yang terkenal itu. Yesus adalah Allah yang menjelma, inkarnasio, dari kata Latin incarne, dalam daging. Tokoh-tokoh utamanya tentu saja adalah para bapa konsili Chalcedon dan kemudian Thomas Aquinas di abad modern, yang mengembangkan kristologi ini ke dalam sistem teologis yang sangat koheren. Aquinas memasukkan kristologi ke dalam kerangka Trinitas. Pertama-tama dipelajari Logos atau anak dalam relasinya dengan Bapa dan Roh Kudus, baru kemudian dibahas inkarnasi. Seolah-olah kita harus memahami terlebih dahulu siapakah Yesus di atas sana sebelum memahami siapakah dia di bawah sini. Segala tindakan Yesus dipandang sebagai theandric acts, dari kata Yunani theos yang berarti Allah, dan aner atau andros yang berarti manusia. Artinya tindakan-tindakan yang sekaligus ilahi dan manusiawi, karena semua dikembalikan pada suppositum ilahi, yaitu pribadi Logos. Kekuatan model ini jelas, ia menjamin pelestarian keilahian Yesus secara maksimal dan menyediakan koherensi teologis yang sangat kuat. Selama 15 abad, model ini menjadi fondasi spiritualitas, katekismus, liturgi, dan pengajaran moral gereja. Tetapi kelemahannya juga signifikan. O'Grady mencatat bahwa fondasi kitab suci model ini sebenarnya lemah. Perjanjian Baru memang menyajikan Yesus sebagai anak Allah, tetapi tidak pernah secara filosofis membedakan person dan nature, sebagaimana dilakukan Chalcedon. Yang lebih mengkhawatirkan, model ini cenderung mengaburkan kemanusiaan Yesus, perasaan manusiawinya, harapannya, keterbatasannya, bahkan perjuangannya di Getsemani, semua itu tenggelam di bawah bayang-bayang keilahian ontologis. Akibatnya umat biasa jadi sulit mengidentifikasi diri dengan Yesus. Ia terasa terlalu jauh, terlalu lain, terlalu ilahi untuk menjadi teladan yang realistis. Dan yang mungkin paling berbahaya, model ini bisa membungkam teologi, karena jawaban dianggap sudah final sejak Chalcedon. Eksplorasi baru dipandang tidak perlu, bahkan dicurigai. Halaman 5. Bergeser sedikit ke kanan pada spektrum, kita menemukan model Tuhan dan Juru Selamat yang diberi julukan Sang Pengalaman. Slider spektrumnya berada di posisi keilahian eksperiensial. Artinya, model ini tetap menegaskan keilahian Yesus, tetapi titik berangkatnya bukan rumusan dogma, melainkan pengalaman hidup orang percaya. Inti model ini adalah personal relationship, relasi pribadi dengan Yesus. Yesus bukan sekedar doktrin yang harus dipercaya, melainkan realitas yang dialami. Keselamatan bukan konsep abstrak, melainkan sesuatu yang dirasakan secara nyata. Kesembuhan fisik, pemulihan emosional, bahkan apa yang disebut healing of memories, penyembuhan luka-luka batin dari masa lalu. Fokusnya sangat jelas, Yesus adalah Tuhan, Kyrios dalam bahasa Yunani, yang hadir secara aktual melalui kuasa Roh Kudus. Gerakan-gerakan yang menghidupkan model ini adalah evangelikalisme, pentakostalisme, dan gerakan karismatik. O'Grady menggambarkan momen bersejarah ketika pada Pentakostas 1975, 10.000 orang Kristen dari berbagai denominasi berkumpul di Basilika Santo Petrus di Roma dan berseru bersama, Yesus adalah Tuhan. Sebuah momen yang menghentikan paduan suara Sistina. Baptisan dalam Roh Kudus menjadi momen inisiasi spiritual yang mengubah seluruh orientasi hidup seseorang. Komitmen iman personal, pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, menjadi fondasi segala-galanya. Kekuatan model ini tidak bisa diremehkan. Antusiasme iman yang ditimbulkannya luar biasa, dan relevansi personalnya sangat kuat.
Tetapi kelemahan-kelemahannya juga perlu dicatat dengan jujur. Model ini cenderung anti-intelektual. Refleksi teologis mendalam sering dipandang kurang penting dibandingkan pengalaman langsung. Ada pula resiko elitisme spiritual. Mereka yang tidak mengalami karunia karismatik, berbahasa roh, nubuat, kesembuhan ilahi, bisa dipandang sebagai kurang dalam iman. Dan ada pertanyaan teologis yang sangat serius yang tidak cukup ditangani model ini. Jika Yesus Sang Juru Selamat memiliki kuasa menyembuhkan, mengapa Ia tidak menyembuhkan semua orang yang setia kepadanya? Apa artinya keselamatan bagi mereka yang tetap menderita? Kita tiba di titik tengah spektrum. Dan disinilah berdiri model wajah manusiawi Allah yang diberi julukan Sang Ekspresi. Posisinya di tengah bukan kebetulan. Model ini secara sadar berupaya menjadi jembatan antara keilahian dan kemanusiaan, tanpa mengorbankan salah satunya. Prinsip dasarnya elegan, sekaligus mendalam. Yang manusiawi mengekspresikan yang ilahi. Perhatikan kata kuncinya, mengekspresikan, bukan menggantikan atau menutupi. Yesus dipahami bukan sebagai dua komponen yang digabungkan, seolah minyak dan air yang dipaksa menyatu, melainkan sebagai dua aspek total dari satu realitas. Ketika Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 9, "Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa." Ini bukan karena keilahiannya mengambil alih kemanusiaannya, melainkan karena dalam setiap aspek kehidupan manusiawinya, sikapnya, belas kasihannya, caranya menghadapi penderitaan dan kematian yang ilahi terpancar dengan cemerlang. Tokoh-tokoh yang mengembangkan model ini adalah raksasa-raksasa teologi Katolik abad 20, Karl Rahner, Edward Schillebeeckx, dan Piet Kausband. Rahner, teolog Yesuit Jerman yang mungkin paling berpengaruh pada abad 20, memandang Yesus dalam relasi dengan evolusi kemanusiaan. Yesus adalah gambaran manusia yang telah disempurnakan. Schillebeeckx, teolog Dominikan Belgia, menciptakan frasa indah, Yesus sebagai sakramen perjumpaan. Artinya, dalam perjumpaan dengan kemanusiaan Yesus, orang berjumpa secara nyata dengan Allah. Logika teologisnya dirumuskan dengan sangat baik oleh model ini. Yesus hidup dengan memindahkan epicentrum atau pusat gravitasi kehidupannya kepada Allah, kepada Abah, sehingga dimensi lahiriah selalu mengekspresikan prinsip batiniah. Ia adalah, dalam ungkapan Paulus, yang sulung dari banyak saudara, puncak dari apa yang mungkin dicapai oleh kodrat manusia yang dipenuhi oleh Allah. O'Grady sendiri tidak ragu menyebut model ini sebagai yang paling berbuah, most fruitful, di antara semua model. Ia menjawab lebih banyak pertanyaan, membuka lebih banyak kesimpulan, dan memiliki implikasi pastoral yang kuat. Teolog dapat berbicara tentang Yesus tanpa harus menggunakan terminologi filosofis yang sulit dipahami umat awam. Secara antropologis, implikasinya revolusioner. Jika Yesus adalah wajah manusiawi Allah, maka setiap manusia memiliki potensi serupa untuk memanifestasikan yang ilahi. Dan ini memberikan nilai luhur kepada setiap pribadi manusia. Tetapi, model ini tidak tanpa bahaya. Resiko yang paling serius adalah panteisme, pandangan yang mengidentifikasi Allah dengan semesta alam. Jika setiap manusia dapat menampilkan yang ilahi, apa yang mencegah identifikasi total antara Allah dengan ciptaan? Dan ada bahaya lain yang lebih halus, yang ditandakan bisa hilang dalam tandanya. Istilah teknisnya, the signified can be lost in the sign. Artinya, jika kita terlalu menekankan bahwa yang manusiawi mengekspresikan yang ilahi, bisa-bisa kita hanya berbicara tentang yang manusiawi saja dan melupakan bahwa ada sesuatu yang melampaui tanda manusiawi itu. Bergerak lebih jauh ke kanan pada spektrum, kita memasuki wilayah yang lebih menekankan kemanusiaan Yesus, dan disinilah kita bertemu model Kristus mitologis yang diberi julukan Sang Simbol. Slider spektrumnya berada di posisi eksistensial simbolis. Kata mitologis di sini perlu dipahami dengan sangat hati-hati, karena ia sering disalahpahami. Dalam bahasa sehari-hari, mitos artinya cerita bohong. Tetapi dalam teologi Bultmann, mitos memiliki definisi teknis yang sama sekali berbeda. Rudolf Bultmann, teolog Lutheran Jerman yang mungkin paling kontroversial pada abad 20, mendefinisikan mitos sebagai cara menyajikan realitas ilahi dalam kategori manusiawi, cara menyajikan yang dunia lain dalam keduniawian. Jadi mitos bukan kebohongan, ia adalah bahasa. Dan program Bultmann yang terkenal itu Entmythologisierung atau demitologisasi, bukan menghapus mitos, melainkan menafsirkannya secara eksistensial. Apa artinya secara konkret? Bultmann membedakan antara Yesus historis dan Kristus iman atau kairikma, kata Yunani yang berarti pewartaan.
Yesus dari Nazaret adalah seorang Yahudi abad pertama yang memberitakan kerajaan Allah. Tetapi dalam proses pewartaan gereja mula-mula, sosok historis ini termitologisasi menjadi Kristus kosmis dengan kelahiran dari perawan, mujizat, kebangkitan, dan kenaikan ke surga. Bagi Bultmann, tugas teolog adalah menembus lapisan mitos untuk menemukan makna eksistensial di baliknya. Kebangkitan misalnya bukan peristiwa historis yang bisa diverifikasi dengan metode ilmiah. Ia adalah simbol bahwa Allah memberikan hidup baru kepada siapapun yang merespon dalam iman. Akar intelektual model ini bisa dilacak hingga akhir abad ke-18, ketika G.E. Lessing menerbitkan naskah-naskah H.S. Reimarus yang mempertanyakan keotentikan narasi Injil, dan kemudian David Friedrich Strauss mengembangkan teori bahwa mujizat dan kebangkitan itu adalah legenda, kecenderungan manusiawi untuk memuliakan seseorang setelah kematiannya. Kekuatan model ini nyata, ia relevan bagi pemikir ilmiah dan membebaskan iman dari beban pembuktian literal. Kesuburan teologisnya juga tinggi. Program demitologisasi Bultmann membuka cakrawala baru dalam studi perjanjian baru. Tetapi kelemahan-kelemahannya juga perlu dicatat dengan jujur. Bagi kebanyakan umat Kristen, model ini terasa asing. Yesus sangat nyata bagi mereka, bukan sekadar simbol eksistensial. Dan ada masalah akademis internal, ketidakmampuan menemukan mitos penebus Gnostik, Gnostic Redeemer Myth, yang konon mendahului kekristenan, justru melemahkan salah satu pilar argumen Bultmann sendiri. Sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih eksplisit menekankan kemanusiaan fungsional Yesus. Infografik kita menyatukan dua modal dalam satu halaman, model 3 dan model 4, dengan julukan bersama, Yesus Sang Fungsional, Praksis. Istilah praksis berasal dari bahasa Yunani yang berarti tindakan atau praktik. Dan inilah yang menyatukan kedua model ini. Keyakinan bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan konkret, bukan hanya diteorikan. Model 3, Yesus Sang Pembebas, lahir terutama dari pengalaman Amerika Latin pada paruh kedua abad ke-20. Bayangkan jutaan orang hidup dalam kemiskinan struktural. Bukan miskin karena kemalasan, tetapi miskin karena sistem ekonomi dan politik yang secara sistematis menindas mereka. Dalam konteks inilah teolog-teolog seperti Gustavo Gutierrez dari Peru, John Sobrino dari El Salvador, dan Leonardo Boff dari Brasil merumuskan apa yang dikenal sebagai teologi pembebasan, liberation theology. Yesus dalam kerangka ini adalah pembebas, liberator, yang menantang tatanan sosial yang tidak adil. Kerajaan Allah yang ia wartakan bukan kerajaan spiritual yang terlepas dari realitas dunia, melainkan visi tentang masyarakat yang adil, di mana orang miskin dan tertindas memperoleh tempat yang layak. Model 4, manusia bagi orang lain, diarsiteki oleh Dietrich Bonhoeffer, teolog Lutheran Jerman yang dieksekusi Nazi pada tahun 1945 karena terlibat dalam konspirasi melawan Hitler. Bonhoeffer memandang asal-usul kejahatan sebagai terputusnya jalinan antara Allah dan manusia, yang menyebabkan apa yang ia sebut the torn fabric of humanity, kain kemanusiaan yang robek. Yesus bagi Bonhoeffer bukanlah pribadi kedua Trinitas yang maha tahu dan maha berjarak, melainkan manusia yang ada bagi orang lain, the man who existed for others. J.A.T. Robinson kemudian mempopulerkan gagasan ini melalui bukunya Honest to God tahun 1963, di mana ia mengkritik kristologi tradisional sebagai persatuan minyak dan air, dua substansi yang dipaksa menyatu tetapi pada akhirnya selalu terpisah dalam pemahaman umat. Kekuatan bersama kedua model ini adalah dorongannya terhadap aksi nyata dan relevansi sosialnya yang tinggi. Kelemahan bersamanya juga serupa. Risiko mereduksi Yesus menjadi sekadar aktivis sosial atau pekerja kemanusiaan sehingga kehilangan dimensi misteri ilahi yang membuatnya lebih dari sekadar manusia baik. O'Grady secara khusus memperingatkan bahwa model pembebasan bisa menjadikan Yesus semacam Che Guevara abad pertama dan bahwa tindakan politik atas nama Yesus bisa disalahgunakan untuk membenarkan kekerasan. Sementara model Bonhoeffer, meskipun sangat inspiratif, memiliki kesuburan teologis yang terbatas, sebagian besar karena Bonhoeffer sendiri tidak sempat mengembangkan pemikirannya secara utuh sebelum eksekusinya.
Kita tiba di ujung kanan spektrum, dan disinilah berdiri model ketujuh, monoteisme Alkitabiah, yang diberi julukan Sang Radikal. Slider spektrumnya berada di posisi kemanusiaan penuh plus delegasi. Kata radikal di sini perlu dipahami dalam arti etimologisnya, dari kata Latin radix yang berarti akar. Model ini mengklaim kembali ke akar terdalam monoteisme Israel. Apa yang membedakan model ini secara fundamental dari semua model lainnya? Ia menolak pendekatan top-down, yakni pendekatan yang berangkat dari keilahian ontologis Yesus dan kemudian turun ke kemanusiaannya. Sebaliknya, ia membangun kristologinya dari bawah, from below, berangkat dari kemanusiaan Yesus sebagai anak manusia yang berjuang mencapai kesempurnaan. Istilah teknisnya adalah bottom-up Christology. Titik berangkat absolutnya adalah Shema Israel. Denganlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Model ini berpendapat bahwa monoteisme Israel bersifat final dan tidak boleh dimodifikasi oleh formulasi manapun, termasuk formulasi Konsili Nisea, Konstantinopel, dan Chalcedon. Syahadat Israel demikian argumennya, tidak boleh digantikan oleh syahadat manapun yang datang kemudian. Mekanisme keilahiannya sangat berbeda dari model 1. Di sini, keilahian bersifat moral delegatif, bukan ontologis. Apa artinya? Yesus 100% manusia yang mengenakan logos, mengenakan hikmat, kebijaksanaan, dan kuasa Allah melalui perjuangan moral yang berat, bukan secara otomatis atau mistis. Ibrani 5 ayat 7-9 menjadi teks kunci. Yesus belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Kepenuhan Allah dalam bahasa Yunani pantopleroma berdiam dalam diri Yesus bukan sebagai kodrat bawaan, tetapi sebagai hasil prestasi perjuangan berat yang membuat Bapa berkenan kepadanya. Kemudian pasca kebangkitan, Allah Bapa memberikan kepada Yesus segala kuasa di surga dan di bumi, status sebagai Tuhan dan Kristus, dan nama yang ditinggikan di atas segala nama. Tetapi semua ini, perhatikan baik-baik, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kuasa Yesus bersifat delegatif. Ia menjadi Tuhan, Kyrios, dan Elohim dalam arti hakim atau penguasa, tetapi bukan Yahweh sendiri. Kekuatan model ini terletak pada fondasi perjanjian lama yang sangat kokoh dan pada konsekuensinya yang praktis. Jika Yesus sepenuhnya manusia yang berjuang, maka setiap orang percaya dapat meneladaninya secara apple to apple, perbandingan yang setara, manusia kepada manusia. Tetapi kelemahannya juga sangat serius dalam kerangka evaluasi O'Grady. Model ini secara programatis menolak warisan konsili ekumenis dan harus mendelegitimasi bacaan konvensional terhadap sebagian teks perjanjian baru yang secara tradisional dibaca sebagai afirmasi keilahian ontologis Yesus. Setelah menelusuri ketujuh model satu persatu, infografik kita menyajikan sebuah matriks perbandingan yang memadatkan seluruh lanskap ke dalam satu tabel. Ini adalah momen untuk melihat keseluruhan lanskap secara sinoptis. Matriks ini memiliki 4 kolom utama, model, tipe keilahian, kekuatan utama, dan kelemahan utama. Model Trinitas memiliki tipe keilahian ontologis, kekuatannya menjaga dogma, kelemahannya mengaburkan kemanusiaan. Model Tuhan dan Juru Selamat memiliki tipe keilahian eksperensial, kekuatannya antusiasme iman, kelemahannya kecenderungan anti-intelektual. Model wajah kemanusiaan memiliki tipe keilahian ekspresif, kekuatannya memanusiakan teologi, kelemahannya resiko panteisme. Model Kristus mitologis memiliki tipe keilahian simbolis, kekuatannya relevansi modern, kelemahannya reduksi sejarah menjadi simbol. Model fungsional yang mencakup pembebas dan manusia bagi sesama memiliki tipe keilahian praksis, kekuatannya aksi sosial, kelemahannya reduksi politik. Dan model monoteisme Alkitabiah memiliki tipe keilahian moral delegatif. Kekuatannya menjadikan Yesus teladan perpurna, tapi kelemahannya penolakan terhadap tradisi konsili. Yang menarik dari matriks ini adalah ia memperlihatkan pola yang konsisten. Setiap kekuatan sebuah model nyaris selalu berkolerasi dengan kelemahannya. Model yang sangat kuat dalam menjaga keilahian cenderung lemah dalam menampilkan kemanusiaan. Model yang sangat kuat dalam relevansi sosial cenderung lemah dalam mempertahankan dimensi misteri ilahi.
Tidak ada satu model pun yang berhasil mencetak nilai sempurna di semua kategori. Inilah yang O'Grady maksud ketika ia berbicara tentang misteri, inexhaustible intelligibility, yang tidak bisa ditampung oleh satu wadah tunggal. Infografi kita kemudian menyajikan 8 kriteria evaluasi yang dirumuskan oleh O'Grady, divisualisasikan sebagai radar chart, diagram laba-laba yang menampilkan kekuatan dan kelemahan masing-masing model secara multidimensional. Kedelapan kriteria ini layak disebut satu persatu, karena masing-masing mewakili dimensi yang berbeda dari apa artinya sebuah kristologi itu baik. Pertama, fondasi kitab suci. Seberapa kuat landasan skripturalnya? Kedua, apresiasi terhadap tradisi. Seberapa kompatibel model itu dengan perkembangan kristologi selama 20 abad? Ketiga, kapasitas membantu orang percaya beriman. Apakah model ini relevan bagi kehidupan nyata umat atau hanya menarik secara akademis? Keempat, kapasitas mengarahkan misi. Apakah model ini mendorong umat untuk keluar dan memenuhi panggilan gereja di dunia? Kelima, korespondensi dengan pengalaman religius kontemporer. Apakah model ini sesuai dengan cara umat masa kini sungguh-sungguh mengalami Yesus? Keenam, kesuburan teologis. Seberapa produktif model ini dalam menghasilkan wawasan, diskusi, dan penelitian baru? Ketujuh, kemampuan memupuk antropologi Kristen. Apakah model ini membangun citra diri Kristen yang sehat, yang memandang manusia sebagai makhluk bermartabat? Dan kedelapan, dukungan bagi khutbah dan pendidikan agama. Apakah model ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa mimbar dan ruang kelas? Pernyataan penutup dari halaman ini sangat penting dan harus digarisbawahi. Tidak ada satu model pun yang mendapat nilai 100% di semua kriteria. Ini bukan pernyataan kekalahan intelektual. Ini adalah pernyataan kejujuran teologis. Misteri Kristus melampaui kapasitas satu model tunggal manapun untuk menampungnya secara penuh. Dan kita tiba di halaman terakhir yang berjudul menuju fertilisasi silang. Visualnya sangat sugestif. Cahaya putih menembus sebuah prisma dan menghasilkan spektrum warna. Sebuah metafora sempurna untuk apa yang telah kita bahas selama 11 halaman terakhir. Satu misteri dipecah menjadi banyak warna dan setiap warna menampilkan keindahan yang unik. Infografi kita merumuskan 3 proposisi penutup. Pertama, kita harus bergerak melampaui analogi minyak dan air. Kritik Robinson terhadap model 1 yang memisahkan keilahian dan kemanusiaan secara artifisial tanpa jatuh ke dalam reduksi hanya manusia baik yang menjadi resiko model 2 dan model 3. Kedua, fertilisasi silang adalah kuncinya, menggunakan kekuatan satu model untuk menutupi kelemahan model lain. Model Trinitas menjaga kita dari mereduksi Yesus menjadi sekedar manusia biasa. Model pembebas menjaga kita dari menjadikan kristologi hanya wacana abstrak yang tidak menyentuh penderitaan nyata. Model wajah manusiawi menjaga keseimbangan. Model monoteisme Alkitabiah mengingatkan kita pada akar monoteistis yang tidak boleh dilupakan. Model Tuhan dan Juru Selamat mengingatkan bahwa teologi tanpa pengalaman adalah intelektualisme kosong. Ketiga, dan ini mungkin yang paling penting, di antara ketujuh model yang telah kita telusuri, model monoteisme Alkitabiah menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki model manapun secara sekuat ini, yaitu kemampuan menjadikan Yesus sepenuhnya dapat diteladani. Jika Yesus adalah 100% manusia yang mengenakan logos melalui perjuangan moral yang berat, yang belajar taat dari apa yang dideritanya, yang mencapai kesempurnaan bukan secara otomatis, melainkan melalui pergulatan nyata dengan godaan dan penderitaan, maka setiap orang percaya berdiri di hadapan sebuah teladan yang bisa diikuti secara apple to apple, manusia kepada manusia. Tidak ada jurang ontologis yang tak terjembatani antara Yesus dan kita. Dan justru disinilah kekuatan praktisnya yang paling dahsyat. Ketika seseorang menyadari bahwa Yesus berhasil hidup kudus bukan karena ia memang Allah yang sedang menyamar menjadi manusia, melahirkan karena ia sebagai manusia seutuhnya memilih untuk memindahkan epicentrum kehidupannya kepada Bapa dan mengenakan moralitas kesucian Allah secara total, maka kesadaran itu membangkitkan dorongan yang sangat konkret untuk hidup kudus serupa dengannya. Keteladanan Yesus bukan lagi sesuatu yang dikagumi dari kejauhan. Ia menjadi panggilan yang realistis, yang menuntut dan sekaligus memungkinkan. Tentu, tidak ada satu warna pun yang bisa menggantikan seluruh spektrum. Dan model monoteisme Alkitabiah pun tetap membutuhkan dialog kritis dengan model-model lain.
Tetapi kekuatannya dalam menggerakkan transformasi moral kehidupan orang percaya patut diakui sebagai kontribusi yang sangat signifikan dalam peta kristologi kita. Saya ingin menutup dengan kutipan yang menjadi tagline penutup infografik kita. Kebenaran adalah simfoni, bukan satu nada. Pernyataan ini mengundang kita sebagai orang-orang yang bergumul dengan misteri Kristus untuk menahan diri dari godaan mereduksi pribadi Yesus ke dalam satu formula tunggal. Betapapun elegannya formula itu. Setiap model yang telah kita telusuri hari ini, dari yang paling menekankan keilahian ontologis hingga yang paling menekankan kemanusiaan fungsional, menangkap sesuatu yang genuine tentang Yesus dari Nazaret. Dan mungkin kebesaran misteri itu justru terletak pada fakta bahwa ia tidak bisa direduksi, tidak bisa disederhanakan, tidak bisa dihabiskan oleh satu generasi, satu tradisi, atau satu teolog manapun. Yang tersisa bagi kita adalah terus mendengarkan simfoni itu dengan pikiran yang terbuka, hati yang rendah, dan keberanian untuk mengakui bahwa kita baru mendengar beberapa birama dari sebuah komposisi yang tak berkesudahan. Terima kasih telah menemani perjalanan ini.